Legenda Beleduk Kuwu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dewan juri yang sangat saya hormati. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya akan membawakan sebuah cerita dari buku yang ditulis oleh Ibu Widya Ristanti SPD dengan judul Mengenal Cerita-Cerita Legenda di Tanah Jawa. Dari buku ini, saya menemukan sebuah cerita tentang legenda Beleduk Kuwu. Siapa yang sudah pernah ke Beleduk Kuwu? Ya, Beleduk Kuwu berada di Kabupaten Grobogan. Mau tahu ceritanya teman-teman? Alkisah abad ke-7 Masehi, Kerajaan Bedangkawulan yang dipimpin oleh Dewata Cekar. Ia adalah seorang raja yang suka memakan daging manusia. Daging manusia yang berbalut darah pasti enak. Mau ambilkan jatah dagingku hari ini. Aku sudah lapar. Oh, maaf Paduka, daging Paduka sudah habis. Sudah Paduka makan kemarin. Apa? Jadikan lagi sekarang. Jika tidak, kamu yang akan menjadi sarapan kamu hari ini. Paduka baik, baik Paduka. Begitulah teman-teman, kebiasaan dari Dewata Cekar yang membuat rakyat Bedangkawulan dihantui oleh rasa takut. Apakah mereka akan selalu menderita? Tidak teman-teman. Suatu hari muncullah Aji Saka, seorang pengembara yang sangat sakti dan baik hati. Melihat penderitaan rakyat Bedangkawulan, dengan berani Aji Saka menemui Dewata Cekar yang tengah bersantai di istananya. Hei anak muda, siapakah dirimu dan mengapa kau berani di kerajaanku? Wahai Paduka, maafkanlah kerancangan hamba. Hamba ingin mengutarakan suara hati rakyat Bedangkawulan yang Paduka perintah. Apa maksudmu, Aji Saka? Wahai Paduka, rakyat Bedangkawulan sangat takut dengan kebiasaan Paduka yang gemar memakan daging manusia. Mereka hanya ingin menjadi sandapan Paduka. Mereka hanya ingin tentram di bawah kepemimpinan Paduka. Raja Dewata Cekar terlalu pomas untuk mau memenuhi permintaan Aji Saka. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain bagi Aji Saka selain menantang Raja Dewata Cekar untuk mengadu kekuatan. Ribuan pasang mata menyaksikan pertarungan antara mereka. Rakyat pun menaruh harapan besar kepada Aji Saka untuk memenangkan pertarungan. Maka dimulailah pertarungan. Aji Saka melepaskan ikat kepalanya, menggelarnya di atas tanah. Aji, ikat kepala itu semakin memanjang, mendorong Raja Dewata Cekar sambil tercebur ke laut selatan. Teman-teman, apakah Dewata Cekar mati? Tidak. Dewata Cekar sangat sakti, sehingga dia menjelma menjadi buaya putih yang akan mengganggu para nelayan yang sedang mencari ikan di laut. Sepeninggalan Dewata Cekar, Aji Saka mendapatkan menjadi raja Bedangkawulan. Di bawah kepemimpinannya, rakyat menjadi tenang dan sejahtera. Tiba-tiba muncullah seekor ular yang menggegerkan para warga Bedangkawulan. Ular itu bernama Cokolit. Wahai Paduka Aji Saka, aku adalah anakmu. Aji Saka tidak mau mengakuinya sebagai anak. Wahai Cokolit, aku ini adalah manusia. Bagaimana mungkin aku memiliki anak seekor ular seperti ini? Wahai Paduka, penguasa kerajaan Bedangkawulan,
jelmaan dewata cekar di laut. Terdorong keinginan untuk diakui sebagai anak Aji Saka, Joko Linglung pun menyanggupi permintaan itu. Lalu Joko Linglung pun segera berangkat ke Laut Selatan. Tetapi tidak diperkenankan melalui jalan darat. Sebaliknya, Aji Saka mengharuskan Joko Linglung lewat dalam tanah. Singkat cerita, Joko Linglung pun sampai di Laut Selatan dan berhasil membunuh buaya putih jelmaan Dewata Cekar. Sebagai buktinya, Joko Linglung membawa si ketembus Gunting Wulung dan air laut yang terasa asin. Saat Joko Linglung mencoba keluar dari permukaan karena ia mengira telah sampai di tempat tujuan. Saat Joko Linglung keluar dari permukaan, ia menyemburkan air laut yang ia pernah. Tempat inilah yang kini diyakini menjadi asal muasal legenda Beleduk Kuwu. Air dari semburan itu terasa asin hingga sekarang. Oleh warga sekitar, air tersebut diolah menjadi garam dan menambah penghasilan. Teman-teman, demikian tadi cerita legenda Beleduk Kuwu. Dari cerita tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa setiap angkara murka pasti dapat dikalahkan dengan kebaikan. Jalan-jalan ke Kota Bekasi.